Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Saya diberikan amanah untuk membangun platform teknologi, membantu kepala sekolah, membantu guru dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi. Yang terbukti dari kasus ini adalah saya lengah dalam mengantisipasi adanya resistensi terhadap perubahan. Bersama saya, anak-anak muda yang idealis dan berani masuk ke dalam kementerian penuh dengan semangat, tanpa menyadari perlawanan sengit yang akan kami hadapi. Ternyata dengan mengutamakan transparansi dan teknologi, banyak sekali pihak lama merasa dirugikan, merasa terancam. Kasus ke saya bukan kasus pidana, melainkan narasi gesekan antara kelompok baru yang inginkan perubahan dan kelompok pemain lama yang ingin mempertahankan status quo. Saya telah berulang-ulang kali membaca dan mencoba memahami dakwaan yang saya terima. Semakin saya baca, semakin bingung diri saya apa yang dimaksud, karena saya mendapatkan penjelasan yang tidak lengkap. A. Hal pertama yang tidak jelas dan cermat dalam dakwaan adalah tuduhan bahwa saya memutuskan perpindahan dari Windows ke Chrome OS. Namun dalam dakwaan tidak diperjelaskan apa basis argumen dari tuduhan ini. Surat dakwaan menyatakan telah ada perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP yang baru dikeluarkan setelah saya menjadi tersangka di November 2025. Dakwaan menyatakan dalam pelaksanaan program digitalisasi pendidikan di tahun 2019 sampai 2022 berupa pengadaan peralatan TIK Chromebook dan Chrome Device Management telah memperkaya diri sebesar 809 miliar. Dari pernyataan ini, maka saya sebagai orang yang awam hukum memahaminya bahwa dakwaan menyatakan seolah-olah saya menerima uang sebesar 809 miliar yang bersumber dari uang negara dan digunakan untuk mengadakan TIK Chromebook dan Chrome Device Management. Ini kira-kira pengertian saya. Tetapi penjelasan dakwaan terkait memperkaya diri hanya saya temukan dalam halaman 52 dan halaman 100. Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut nama Presiden ke-7 Joko Widodo saat membacakan nota keberatan atau eksepsi terhadap JPU dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem mengatakan bahwa pengadaan tersebut adalah tugas dari Jokowi untuk melakukan percepatan digitalisasi di dunia pendidikan. Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting, untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital, ujar Nadiem saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin tanggal 5 Januari tahun 2026. Nadiem menuturkan, ia diberi amanah untuk membangun platform teknologi untuk membantu kepala sekolah, guru, hingga murid agar bisa melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dari hasil kerjanya itu, ia mengaku berhasil mengajak sejumlah anak muda yang lama berkecimpung di dunia teknologi untuk mengabdi pada negara. Mereka pun mengorbankan karir dan keuangan mereka untuk bergabung dalam perjuangan saya, imbuh Nadiem. Nadiem menyebut bahwa pengadaan tersebut adalah tugas dan visi besar dari Jokowi dalam program digitalisasi pendidikan. Inilah dasar dari program digitalisasi pendidikan, visi besar Pak Presiden Joko Widodo yang menjadi amanah saya sebagai menteri, kata Nadiem. Nadiem juga menegaskan, berkat digitalisasi ini, para guru juga bisa mendapatkan sertifikasi PPG, melaksanakan pelatihan kurikulum secara mandiri dan gratis melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar. Hal ini disebut menghemat anggaran hingga triliunan. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.